Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan dan kesegaran. Tuhan sudah menetapkan satu mekanisme di dalam tubuh kita di mana seluruh sel-sel kita bisa diperbaharui, yaitu pada saat kita sedang tertidur. Orang yang memiliki pola tidur yang baik dan tidur dengan cukup pasti akan hidup dengan sehat, selain juga tentunya menjaga pola makan dan berolahraga. Namun secara rohani Tuhan juga menghendaki kita untuk hidup dengan sehat secara rohani, dan itu dilakukan saat kita memberi makan hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan sangat baik sekali bila kita bisa merenungkan firman Tuhan sebelum kita tertidur nyenyak di sepanjang malam. Pada hari ini renungan malam diambil dari firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ini ayat yang tidak terlalu panjang dan saya berharap saudara bisa menghafalkannya. Ayat ini berbunyi demikian: memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ini ada dalam perikop kalau nanti Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya dengan judul mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Sekali lagi Paulus mengingatkan Timotius yang adalah gembala di gereja Efesus untuk benar-benar menjaga ajaran yang disampaikan kepada jemaat agar mereka juga tidak tersesat dan terbawa oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Timotius diberikan peringatan oleh Paulus agar mewaspadai para pengajar-pengajar palsu yang hanya ingin mencari keuntungan dalam memberitakan firman Tuhan untuk memperoleh uang saja, bukan untuk melayani domba-domba dengan kerendahan hati, bukan untuk melayani domba-domba dan memberi makan makanan yang sehat. Motivasi mereka hanya dilakukan untuk memperoleh financial gain atau keuntungan keuangan saja. Hal ini dinyatakan dalam ayat yang kelima, kalau nanti saudara bisa membaca sendiri di rumah. Tetapi di dalam ayat yang ke-6, Paulus mengingatkan kepada Timotius dan untuk kita semua, kalau kita beribadah itu disertai dengan rasa cukup, itu akan memberikan keuntungan yang besar. Sekali lagi, kata ibadah dalam ayat ini masih dalam ayat yang sama yang kita sudah belajar kemarin juga, yaitu Eusebia yang artinya godliness, holiness, piety, kesalehan, kekudusan, dan keseriusan hidup di dalam Tuhan. Pada saat kita beribadah, mencari Tuhan apakah di rumah atau di gereja, atau melakukan serangkaian kegiatan aktivitas rohani kekristenan kita harus melakukannya dengan rasa cukup. Kita harus melakukannya with contentment. Ada banyak orang kehilangan damai sejahtera dan sukacita karena ingin selalu mau lebih, sehingga mengorbankan waktu, mengorbankan keluarga, mengorbankan persahabatan, bahkan mengorbankan Tuhan. Tuhan sudah berjanji bila kita mengutamakan kerajaannya dan kebenarannya, Ia pasti mencukupi segala kebutuhan kita. Karena itu di dalam ayat-ayat berikutnya, ayat yang ke-7, 8, 9, dan 10, Paulus mengingatkan agar kita tidak boleh cinta akan uang. Bahkan mengingatkan dalam ayat 7 untuk kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Paulus mengingatkan asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Ini adalah kebutuhan basic manusia. Tapi kan Tuhan tidak pernah memberikan kita hanya makanan dan minuman. Kita punya hal yang lebih baik dari itu. Kita punya mobil, kita punya rumah, makanan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, baju-baju yang begitu banyak di lemari kita. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memelihara kita. Karena itu Tuhan mengingatkan agar kita tidak boleh memiliki keinginan untuk kaya. Karena orang yang kaya, kata firman Tuhan di ayat-ayat berikutnya, akan terjerat dalam berbagai-bagai duka.
Sebelum kita beristirahat sepanjang malam, kita diingatkan lagi untuk memenuhi pikiran kita dengan damai sejahtera Kristus dan damai firman Tuhan, dan belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, karena itulah ibadah yang sesungguhnya. Bila kita beribadah mencari Tuhan, disertai rasa cukup dengan contentment, kata firman Tuhan itu akan mendapatkan keuntungan, profit yang besar bagi kita, bukan hanya di dunia ini, tapi juga untuk kehidupan kekal yang akan datang di surga bersama Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, menyegarkan kita, memperbaharui pikiran kita, sehingga saat kita tidur, kita boleh teringat lagi akan firman Tuhan, dan damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan ingat selalu, Tuhan Israel, penjaga Israel, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia menyertai kita selalu, sekalipun kita sedang beristirahat. Tuhan memberkati kita semua, damai sejahtera Kristus kiranya memerintah hati kita. Shalom.